Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan senantiasa menolong kita, Tuhan senantiasa melindungi kita, dan Tuhan itu senantiasa menjaga dan menjauhkan kita dari segala sakit penyakit, secara khusus COVID-19, sehingga kita bisa mengikuti ibadah Bapak Ibu Saudara, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun yang mengikuti ibadah secara onsite di Dapur 12. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita diberi tema di dalam minggu ini adalah bertumbuh di dalam iman. Bertumbuh di dalam iman. Dengan teks Roma 1 ayat 16 sampai ayat 17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17 saya akan baca. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah surat Paulus kepada orang-orang di Roma, pada jemaat mula-mula yang ada di Roma, yang mengatakan bahwa dia mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena apa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah powernya Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah untuk apa? Untuk menyelamatkan setiap orang. Setiap orang yang bagaimana? Setiap orang yang percaya. Jadi Injil adalah kekuatan Allah, Injil adalah alatnya Allah, Injil adalah kuasanya Allah untuk menyelamatkan semua orang. Tetapi ada syaratnya, yaitu yang percaya. Pertama-tama memang kepada orang-orang Yahudi, kemudian juga kepada orang-orang Yunani. Percaya atau hope atau berharap atau faith atau iman, Bapak Ibu Saudara, ya. Percaya. Nah, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil itu ada kebenaran-kebenaran Allah yang bertolak dari iman, ya. Percaya, iman, belief, trust, ya. Dari iman dan memimpin kepada iman. Bergerak dari iman kemudian memimpin kepada iman, kemudian orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Nah, saat ini bagaimana kita itu bisa bertumbuh di dalam iman? Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya itu bisa bertumbuh di dalam iman, bisa bergerak kepada iman itu, bisa terus hidup di dalam iman itu. Nah, pertama-tama tentu kita tahu dari mana dulu awalnya iman. Bagaimana dulu, apa itu iman? Dan bagaimana iman itu timbul, Bapak Ibu Saudara? Apakah iman itu seperti kacang goreng atau seperti tempe? Nah, Bapak Ibu Saudara, apa itu iman? Dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi jelas sekali iman adalah dasar. Dasar dari apa? Dari apa yang kita harapkan. Apapun yang Bapak Ibu harapkan, apapun yang kita harapkan, maka dasarnya adalah percaya. Dasarnya adalah iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi buktinya apa? Buktinya dari apa yang belum kita lihat. Ada banyak hal yang akan terjadi di masa depan yang belum kita lihat. Tetapi buktinya adalah iman itu. Jadi iman adalah dasar dan bukti. Kalau di dalam tulisan-tulisan Paulus, iman itu sebagian besar adalah iman yang dianugerahkan, yang kita miliki.
Kemudian sebagian besar tulisan itu merujuk kepada iman itu sendiri, yaitu Immanuel. Immanuel artinya Allah yang bersama-sama dengan kita, di mana Allah menjadi manusia. Kemudian ia sama-sama dengan manusia, hidup bersama-sama dengan manusia. Sehingga Allah bukan lagi Allah yang transenden, tetapi menjadi Allah yang imanen. Allah yang hadir bersama-sama dengan kita, yaitu Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menggantikan keberdosaan kita. Jadi itulah iman itu, Bapak Ibu Saudara. Pertama, kita percaya bahwa Allah sudah ada bersama-sama dengan kita. Allah menyertai kita. Allah sudah membuktikan kasih-Nya dengan datang menjadi manusia, dan ia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Di dalam ayat 6 dalam kitab Ibrani pasal 11 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa percaya, tanpa iman, tidak mungkin ada orang yang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, barang siapa berpaling kepada Tuhan, barang siapa mau kepada Tuhan, maka ia harus percaya. Maka ia harus percaya bahwa Allah ada. Maka ia harus percaya bahwa Kristus ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak punya iman, kalau kita tidak percaya, maka kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita harus percaya terlebih dahulu. Maka Bapak Ibu dan saya percaya bahwa Tuhan benar-benar ada, bahwa Kristus benar-benar mati bagi Bapak Ibu dan saya, menggantikan keberdosaan kita. Nah, berikutnya bagaimana iman itu timbul, Bapak Ibu Saudara? Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat, apa yang masuk dalam pikiran kita, apa yang masuk dalam hati kita, kemudian itu menjadi iman bagi kita. Akhirnya kita menjadi percaya. Tetapi apa yang masuk itu adalah harus firman Kristus, bukan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Harus firman Kristus, sehingga apa? Sehingga firman itulah yang akan menumbuhkan iman kita, yang akan menimbulkan iman kita. Kalau kita baca di dalam kisah perempuan yang pendarahan 12 tahun, dikatakan bahwa dia telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Kemudian timbullah imannya. Kemudian dia berkata, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara, ketika perempuan 12 tahun pendarahan itu mendengar berita tentang Yesus, maka akhirnya dia memiliki iman, sehingga imannya keluar dari perkataannya. Kemudian imannya nyata dalam perbuatannya, nyata dalam tindakannya. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kemudian dia pergi menjumpai Yesus. Sekalipun Yesus itu ada di dalam keadaan yang sangat ramai dan dia sedang sakit keras, tetapi dia berusaha. Karena apa? Karena imannya. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dengar? Apakah yang kita dengar itu akan menimbulkan iman kita? Apakah yang kita dengar itu akan menumbuhkan iman kita? Apa yang masuk, Bapak Ibu Saudara, itu akan menentukan apa yang keluar. Apa yang masuk dalam pikiran kita, apa yang kita konsumsi, yang kita tonton, yang kita lihat, yang kita dengar, itu akan keluar, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang akan keluar dari kehidupan kita.
Karena kalau belum masuk, tidak mungkin keluar. Kalau firman itu belum masuk, tidak mungkin firman itu keluar. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari memberi telinga kita, memberi mata kita, memberi hati kita untuk senantiasa mendengar kepada firman Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, berikutnya adalah bagaimana berbicara mengenai tadi bertumbuh di dalam iman. Bertumbuh itu berbicara mengenai proses, Bapak Ibu Saudara. Bertumbuh itu kalau diibaratkan seperti tanaman, Bapak Ibu, ya. Saya sedikit suka bertanam-tanam, Bapak Ibu Saudara, bercocok tanam. Ada tanam cabai, ada tanam mangga, ada tanam sayur dan lain sebagainya, ya. Kalau dulu di kampung itu bisa pasti kita selalu ke sawah, tanam padi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah ilustrasi, Bapak Ibu Saudara, gambaran yang diberikan bahwa bertumbuh itu gambarannya diberikan sebagai tanaman, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang namanya bertumbuh, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa prinsip yang perlu kita ketahui. Paling tidak pada saat ini saya ingin membagikan ada 3 prinsip dalam pertumbuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Pertama, Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan itu selalu dimulai dari bawah, Bapak Ibu. Kalau kita menanam kelapa, kalau kita menanam pisang, kalau kita membibitkan sesuatu, Bapak Ibu Saudara, misalnya membibitkan padi, ya, maka ketika kita semai padi itu, Bapak Ibu Saudara, maka yang pertama akan keluar adalah akar, Bapak Ibu Saudara. Akar yang akan tertanam ke dalam tanah untuk mencari makanan dan untuk menopang dia untuk bisa berdiri nantinya ke atas. Demikian juga Bapak Ibu Saudara bangunan. Bangunan, kalau misalnya di gedung ini kita membangun satu rumah, satu gedung, maka pondasi yang ke bawah itu akan menentukan tinggi bangunan dan besar bangunan ke atas. Tetapi ketika orang membangun, orang tidak membangun ke atas duluan. Orang membangun di bawah dulu. Ketika tumbuhan juga bertumbuh, itu tidak langsung naik ke atas, Bapak Ibu Saudara. Maka dia bertumbuh ke bawah terlebih dahulu. Dan ini, Bapak Ibu Saudara, ini yang sering kita keliru, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita lihat, kok saya masih begini, kok saya masih ini, nggak kelihatan apa-apa. Karena apa? Karena kita sedang menanam dasarnya, Bapak Ibu Saudara. Karena kita sedang membangun dasarnya. Saya, Bapak Ibu Saudara, waktu membangun rumah doa dapur 12, kita membuat pondasi untuk 3 lantai. Tapi ternyata setelah kita gali, kita bangun, Bapak Ibu Saudara, ternyata bisa untuk 4 lantai. Bahkan mungkin bisa untuk 5 lantai. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah sekian banyak kami tuang semen, kami taruh pasir, kami taruh di situ besi, ikat besi dan lain sebagainya. Kemudian sudah habis sekian juta, Bapak Ibu Saudara. Tapi bangunannya belum nampak-nampak, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu budget yang ada waktu itu hanya rencana bangun pondasi, Bapak Ibu Saudara. Kemudian udah habis dana, tapi belum ada muncul, belum ada nampak apa-apa. Karena apa? Karena yang dibangun masih di dasar tanah, Bapak Ibu. Nah, pertumbuhan itu selalu dimulai dari bawah, Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari berakar. Tanpa berakar, maka tidak bisa tumbuhan itu akan bertumbuh. Tanpa berakar, maka tidak akan ada yang namanya bertumbuh. Tanpa pondasi, maka tidak ada yang namanya bangunan akan dibangun, Bapak Ibu. Kami pernah membangun di Bukit Senyum, Bapak Ibu Saudara. Membangun tembok untuk menembok tanah supaya tidak longsor di Bukit Senyum. Karena dia bukit. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena saya di awal sudah memberitahu supaya dibuat pondasinya, tapi ada kawan-kawan, ada teman-teman yang tidak mendengar. Akhirnya mereka langsung bangun bata, Bapak Ibu Saudara. Langsung taruh semen. Nah, apa yang terjadi? Begitu datang hujan, Bapak Ibu Saudara, besoknya, itu bangunannya roboh, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya ganti bangunannya dengan isi tanah di dalam karung. Kemudian itu menjadi temboknya, Bapak Ibu Saudara. Itu menjadi pembatasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanpa ada pondasi, tanpa ada akar, maka bangunan
atau tumbuhan tidak akan pernah bertumbuh. Jadi pertumbuhan itu dimulai dari bawah, Bapak Ibu Saudara. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose pasal 2 ayat 7 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar kemudian dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Nah, kalau kita lihat apa yang dituliskan oleh Paulus ini, Bapak Ibu Saudara, dia mengatakan hendaklah kamu berakar. Nah, berakar di dalam Dia artinya dasarnya adalah Kristus. Dasarnya adalah firman Kristus. Kita harus tertanam di dalam firman Kristus. Kita harus dipondasikan di dalam firman Kristus, di dalam Kristus. Kemudian baru bisa dibangun di atas Dia. Oleh karena itu pertumbuhan selalu berbicara mengenai dari akar, Bapak Ibu. Selalu berbicara mengenai pondasi. Di sini Paulus menggambarkan kedua hal tersebut, Bapak Ibu Saudara. Pertama berakar, kemudian dibangun. Berakar berarti dia mengambil gambaran pertanian, dibangun dia mengambil gambaran daripada bangunan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang perlu kita ketahui. Berakar. Ada satu pohon, Bapak Ibu Saudara, yang begitu besar, Bapak Ibu Saudara. Begitu besar, dan dia bisa hidup. Ada pohon ini bisa 6.000 ton beratnya, Bapak Ibu Saudara. 6.000 ton. Dan dia ada tingginya itu 275 kaki atau sekitar 83 meter. Tingginya 83 meter, Bapak Ibu Saudara. Kemudian dia beratnya itu 6.000 ton. Kenapa bisa sampai setinggi itu? Mengapa bisa sampai seberat itu? Bagaimana dia bisa menahan bebannya? Semakin tinggi pohon, maka akan semakin kencang goncangan, Bapak Ibu Saudara. Tentunya karena dia tertanam dengan kuat. Karena dia berakar dengan kuat dan dengan dalam, Bapak Ibu Saudara. Ada bangunan yang Bapak Ibu lihat mungkin yang begitu tinggi. Gedung-gedung yang paling tinggi kalau di Kota Batam mungkin paling 40-50 lantai. Itu tentunya semakin tinggi bangunan ke atas, maka pondasi ke bawah harus juga semakin dalam dan semakin kokoh. Jadi pertumbuhan itu dimulai dari bawah. Kalau Bapak Ibu lihat ada pohon yang tumbang, kalau Bapak Ibu lihat ada pohon begitu angin datang dia tumbang, pasti karena apa? Karena akarnya tidak tertanam dengan kuat. Karena akarnya tidak tertanam dengan dalam, Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Bagaimana supaya kita berakar? Supaya kita berakar kuat di dalam Kristus. Bagaimana caranya? Paling tidak ada dua cara, Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya bagikan bagi kita. Pertama, bersedialah untuk berkomitmen untuk tertanam di tempat yang sama. Bapak Ibu, kalau kita menanam sesuatu supaya dia kuat, maka dia harus tertanam di tempat itu. Kalau sebentar kita pindah, besok kita pindah, besoknya kita pindah, besoknya lagi kita pindah, Bapak Ibu Saudara, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bukan akarnya semakin kuat, bukan dia semakin bertumbuh, malah dia semakin lemah. Bapak Ibu, mungkin jemaat Bethesda, jemaat Anugerah, memang mungkin kita bukan gereja yang besar. Memang mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu tidak suka kadang, baik mungkin dari hamba Tuhannya, baik mungkin dari pelayan-pelayan, baik mungkin dari jemaat yang lain, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu mencoba untuk pindah. Itu bukan menjadi solusi untuk kita berakar kuat. Tetapi
Apa yang diberikan oleh firman Tuhan? Bahwa kita harus bersedia apapun yang terjadi. Kita berkomitmen untuk tertanam di tempat yang sama. Untuk tertanam di tempat yang sama, Bapak Ibu. Akar adalah bagian dari tumbuhan yang tertanam dalam tanah sebagai penguat, kemudian penghisap zat makanan. Tanpa akar tidak akan ada pertumbuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu akar harus benar-benar tertanam di dalam tanah. Dan harus benar-benar setia tertanam di dalam tanah. Sekeras apapun tanahnya, akar harus menembus itu sampai dia mendapatkan sumber makanan, mendapatkan air. Tidak boleh dipindah-pindah. Ketika dipindah, maka itu akan merusak akarnya. Tanaman yang terus dipindah-pindah, maka tanahnya akan kurang pertumbuhan. Kalau dipindah-pindah tanahnya, Bapak Ibu Saudara, maka tanaman itu akan kurang pertumbuhan dibandingkan dengan yang tetap tertanam dalam tanah yang sama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian juga kita. Semua jemaat, kita harus tertanam, kita harus berakar di dalam gereja lokal. Jemaat Bethesda harus tertanam di dalam gereja Bethesda. Jemaat Anugerah harus tertanam di dalam gereja Anugerah. Kalau tidak tertanam, mungkin masih bisa bertumbuh, tapi tidak sebaik yang tertanam di dalam satu gereja. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, bagaimana kita supaya berakar kuat. Yang berikutnya adalah bersedia bertekun di tengah-tengah kesulitan. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami problem, ketika kita mengalami tekanan, Bapak Ibu Saudara, maka tetap bertekun, tetap berdoa, tetap setia melayani, tetap datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Masalahnya adalah, yang sering terjadi faktanya adalah ketika orang-orang mengalami masalah, mereka justru malas berdoa, mereka justru jauh dari Tuhan. Harusnya ketika kita mengalami masalah, maka kita semakin dekat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita berakar di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu tahu pohon kurma Bapak Ibu Saudara, nah itu pertama-tama Bapak Ibu Saudara, kurma itu ketika ditanam, maka dia akan ditindih dengan batu, Bapak Ibu. Pohon kurma itu ketika ditanam bibitnya, maka akan ditindih dengan batu. Supaya apa? Supaya dia tidak cepat-cepat bertumbuh ke atas. Supaya apa? Supaya dia berakar terlebih dahulu ke dalam tanah, mencari makanan. Sampai akhirnya nanti dia kuat, akarnya sudah kuat, kemudian dia kuat, dia akan angkat batu itu. Sehingga dia akan bertumbuh, kemudian akan terus bertumbuh. Dan sekencang apapun angin, kalau di Timur Tengah, kalau di daerah Israel sana, maka dia bisa tetap berdiri teguh di tempat itu. Karena apa? Karena dia sudah melewati, Bapak Ibu Saudara, tekanan yang begitu berat, sehingga dia bertumbuh ke bawah, benar-benar berakar kuat, Bapak Ibu Saudara. Nah, demikianlah kita, Bapak Ibu Saudara, harus benar-benar berakar kuat. Memang kelihatannya ketika pohon kurma itu ditanam, Bapak Ibu Saudara, kelihatannya kok lama kali tumbuh ke atas. Tetapi ketika dia sudah kuat, dia akan bisa mengangkat batu itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, tidak perlu ragu, Bapak Ibu, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ketika ada masalah, ketika ada himpitan, Bapak Ibu Saudara, ketika ada persoalan. Mari terus bertekun di dalam itu, sehingga kita benar-benar berakar kuat di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, George Martin mengatakan, pohon yang terkuat itu menaruh akarnya dalam tempat yang gelap, yang jauh di bawah tanah.
Kegelapan akan menjadi jubahmu, perisaimu, nutrisimu. Kegelapan akan membuatmu kuat. Dan justru Bapak Ibu Saudara, masalah, persoalan, sakit penyakit, pergumulan, itulah yang akan membuat kita tertanam kuat dan berakar kuat di dalam Kristus. Kalau kita setia di dalamnya. Sehingga iman kita tetap kuat. Iman kita terus mengalami pertumbuhan, Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, jika yang pertama itu pertumbuhan, prinsip yang pertama pertumbuhan selalu dimulai dari bawah. Yang kedua adalah pertumbuhan itu berbanding lurus dengan perubahan. Pertumbuhan selalu berbanding lurus dengan perubahan. Kalau Bapak Ibu tanam sesuatu, ya, di sini ada bunga Bapak Ibu Saudara, ya, di sini ada bunga ini. Nah, kalau bunga ini Bapak Ibu Saudara dari tahun lalu ditaruh di sini sampai sekarang itu masih tetap begitu saja bunganya. Karena apa? Karena ini bukan bunga yang hidup. Karena ini adalah bunga yang mati Bapak Ibu Saudara. Maka dia tidak berubah Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau itu berbicara tanaman, kalau itu berbicara mengenai kehidupan, maka ketika dia dikatakan bertumbuh, maka dia pasti mengalami perubahan. Kalau Bapak Ibu tanam cabai, tanam kelapa, tanam pisang, apapun yang kita tanam. Kalau misalnya 1 tahun pertama dia tingginya 0,5 meter, maka 2 tahun harusnya dia bertambah, berubah terus, bertambah tinggi atau bertambah lebat atau lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Bukan tetap. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan itu selalu berbanding lurus dengan perubahan. Oleh karena itu kalau kita bertumbuh di dalam iman Bapak Ibu Saudara, kita bertumbuh di dalam pengetahuan akan Tuhan, kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, maka pertumbuhan iman itu, pertumbuhan pengenalan akan Tuhan itu akan membawa kita kepada perubahan. Perubahan yang seperti apa? Kita akan semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Seseorang yang mengalami pertumbuhan iman akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Seseorang yang mengalami pertumbuhan iman akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita bertumbuh di dalam iman kita, itu berarti kita bersedia dibangun terus Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa? Kita mengalami yang namanya perubahan. Kalau Bapak Ibu kita sudah selesai dengan pondasi, maka kemudian berikutnya adalah kita mulai membangun dindingnya. Mulai kelihatan tiang-tiang. Maka akan terus ada perubahan. Bertumbuh Bapak Ibu Saudara itu berbanding lurus dengan perubahan. Kalau kita lihat Petrus ketika dia baru pertama mengikuti Yesus, dia orang yang mementingkan diri sendiri. Dia orang yang penakut. Dia orang yang pengecut Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus ditangkap, dia malah mengatakan, "Aku tidak mengenal dia." Petrus malah menyangkal Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kemudian ketika dia mengalami pertumbuhan iman, mengalami pencurahan Roh Kudus, maka dia mengalami perubahan. Dia tidak lagi penakut, dia menjadi pemberani. Dia tidak lagi mementingkan diri sendiri, tetapi memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Paulus sebelum bertobat, dia mementingkan diri sendiri, egoisnya, bahkan membunuh Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika dia menjadi percaya dan terus bertumbuh, kalau kita baca surat-surat Paulus, ada pertumbuhan kerohanian di sana. Pertama-tama surat Paulus itu begitu kasar Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca Galatia, itu begitu kasar. Tetapi kalau kita baca kemudian suratnya di dalam Filemon, kita melihat ada kelemah lembutan di sana. Bahkan kalau kita baca di dalam Galatia, dia begitu keras
menegur Petrus. Tapi kalau kita baca di dalam surat Filemon, dia sangat lembut, Bapak Ibu Saudara, bahkan kepada muridnya sendiri. Kepada Filemon muridnya sendiri, dia sangat lembut untuk meminta supaya Onesimus diterima. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada perubahan Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika seseorang mengalami pertumbuhan iman, maka orang itu harus mengalami yang namanya perubahan. Ketika Bapak Ibu semakin hari iman timbul dari pendengaran, semakin banyak mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka seharusnya ada terjadi perubahan yang lebih baik di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mother Teresa, dia mengalami perubahan sehingga dia pergi ke India dan melayani di sana, Bapak Ibu Saudara. Melayani, memberikan seluruh hidupnya. Untuk apa? Untuk pelayanan orang-orang miskin, orang-orang yang sakit, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami pertumbuhan iman, maka kita tidak lagi mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi mencari kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengasihi orang-orang yang Tuhan kasihi. Kita makin hari makin mengenal hati Tuhan. Apa itu hati Tuhan? Hati Tuhan adalah jiwa-jiwa Bapak Ibu Saudara, supaya setiap orang itu diselamatkan. Maka ketika kita bertumbuh dalam iman, maka apa yang menjadi hati Tuhan, itulah menjadi hati kita. Kita semakin hari semakin berubah menjadi sama seperti Bapa di surga, menjadi dewasa. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan itu selalu berakhir. Pertumbuhan itu selalu berujung kepada buah yang dihasilkan. Jika tadi berakar, kemudian berubah, kemudian berbuah, Bapak Ibu Saudara. Perubahan kita harus menghasilkan buah. Pertumbuhan kita harus menghasilkan buah, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau tanam sesuatu, tanam mangga. Saya kemarin tanam mangga, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa lihat di postingan saya sebelum-sebelumnya di Facebook. Itu saya tanam mangga, 1 tahun sudah berbuah. Ada 7 buahnya. Tahun kedua, semester kedua dia berbuah lagi 7, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang terakhir kemarin berbuah lagi 7. Tapi ini yang ketiga kali ini buahnya cuma ada 3, Bapak Ibu. Ya, saya hitung cuma ada 3. Waduh, ini kayaknya harus saya tebang ini pokoknya ini. Harus saya tebang ini rantingnya ini. Harus datang ranting yang baru. Jadi saya ancam pokok mangga itu, Bapak Ibu Saudara. Saya ancam pohon mangga ini. Nanti tahun depan kalau kau nggak berbuah, aku tebang separuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menanam sesuatu, maka ketika kita mengatakan itu mengalami pertumbuhan, maka itu kita harus melihat ujungnya. Maka kita harapkan hasilnya. Hasilnya adalah apa? Buah. Demikianlah juga kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tertanam di dalam Kristus, kemudian kita berubah, kita dibangun di dalam Kristus, maka yang terakhir adalah kita harusnya berbuah di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kita menghasilkan buah. Buah apa yang kita harus hasilkan? Orang yang bertumbuh di dalam iman, maka dia akan menghasilkan buah. Yaitu buah apa? Buah roh, Bapak Ibu Saudara. Apa itu buah roh? Dia akan semakin mengasihi, dia akan memiliki sukacita, akan memiliki damai sejahtera, akan memiliki kesabaran, akan memiliki kemurahan, akan memiliki kebaikan, akan memiliki kesetiaan, semakin setia, kemudian kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara, buah roh ini akan menjadi milik kita, akan terpancar dari diri kita ketika kita bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah,
Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menghasilkan buah? Bapak Ibu, ada begitu banyak seperti pohon beringin, Bapak Ibu, ya. Ada begitu banyak pohon. Dia begitu lebat. Daunnya begitu lebat. Tetapi tidak ada buahnya. Sehingga apa? Sehingga tidak bermanfaat dalam kesehariannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita berakar di dalam Kristus, kita dibangun di dalam Kristus, maka kita menghasilkan buah-buah dari iman kita. Buah-buah dari iman kita yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara, akan merasakan buah-buah dari iman kita tersebut. Buah yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah menjadikan ucapan syukur sebagai gaya hidup kita. Kita bukan lagi orang yang bersungut-sungut. Kita bukan lagi orang yang mencela-mencela, Bapak Ibu Saudara. Kita bukan lagi orang yang selalu bersungut-sungut akan sesuatu, akan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Kenapa aku begini, kenapa begitu, kenapa ini, kenapa itu. Tidak lagi Bapak Ibu Saudara, tetapi kita menjadi orang yang mengucap syukur apapun yang terjadi. Menjadi orang yang mengucap syukur apapun yang terjadi. Hujan datang, puji Tuhan. Kemarau datang, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi hujan datang salah, kemarau datang salah, ya. Sakit datang salah, ya. Ekonomi merosot salah. Maunya terus ekonomi naik. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah siklus kehidupan yang terjadi. Tetapi di dalam siklus yang terjadi itu, kita tidak bersungut-sungut, tetapi menerima sebagai apa? Sebagai iman kita kepada Tuhan bahwa apa yang terjadi ini itu adalah sesuatu yang dari Tuhan, dan Tuhan akan membuka jalan senantiasa bagi kita. Ketika angin kencang, kita tetap kuat, Bapak Ibu Saudara, karena kita tertanam kuat di dalam Kristus. Pengucapan syukur hanya bisa terjadi bila hati kita berfokus kepada apa yang telah kita miliki, bukan pada apa yang belum dimiliki. Bapak Ibu, seringkali kita susah mengucap syukur karena apa? Karena kita melihat diri kita, kok saya belum punya ini, belum punya itu, belum begini, belum begitu. Orang lain sudah begini, sudah begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena kita belum memiliki apa-apa, fokus kita karena kepada yang belum kita miliki, maka kita sulit untuk mengucap syukur. Tapi coba kita berfokus kepada apa yang kita miliki. Contoh Bapak Ibu Saudara, kemarin saya membeli oksigen, tabung oksigen 4. Harganya 1.300.000. Kali 4 Bapak Ibu Saudara berarti 5.200.000 tabung oksigen. Itu kalau kita sakit, itu paling sehari 1 tabung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, begitu mahalnya. Tetapi ketika saya tahu itu begitu mahalnya oksigen, Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur, Tuhan, ini oksigen luar biasa, bebas dihirup, Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu, pernahkah kita bersyukur dengan oksigen yang kita miliki? Dengan pernapasan yang sehat yang kita miliki? Dan lain sebagainya. Kalau kita berfokus kepada apa yang kita sudah miliki, maka kita akan selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Orang yang berbuah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus, menjadikan hidupnya, menjadikan ucapan syukur sebagai gaya hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah pertumbuhan iman. Pertama-tama kita berakar di dalam Dia. Kemudian kita dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Kristus. Karena Injil adalah kekuatan Allah.
kita dibangun di atas Injil itu. Kemudian kita berbuah di dalam Injil itu. Kita menghasilkan buah. Buah yang pertama adalah kepada diri kita sendiri, yaitu mengalami kasih, sukacita, dan lain sebagainya. Kemudian buah yang kedua adalah ucapan syukur. Dan buah yang terakhir adalah kita menghasilkan orang-orang yang kita bawa juga kepada Kristus. Firman Tuhan mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka. Dari hidup kita yang berbuah ini, Bapak Ibu Saudara, maka orang melihat, sehingga apa? Sehingga hidup kita itu menjadi teladan bagi mereka, sehingga mereka melihat Kristus di dalam kita, sehingga mereka juga percaya kepada Kristus. Itulah akhir dari panggilan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Itulah akhir dari panggilan kita sebagai orang percaya. Kita sendiri tetap terhubung kepada Tuhan, dan orang-orang di sekitar kita, kita hubungkan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan, tetapi saya berharap dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, baik jemaat Bethesda maupun Anugerah Misteri, tetap bertumbuh di dalam iman. Di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini pun, di tengah-tengah tekanan, percayalah, ketika engkau tetap setia, ketika engkau tetap kuat, ketika engkau tetap datang kepada Tuhan, satu kelak engkau akan berubah dan menghasilkan buah yang lebat bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Mengajar kami Tuhan, untuk kami bertumbuh di dalam iman kami Tuhan. Sekalipun begitu banyak tantangan, sekalipun begitu banyak persoalan himpitan Tuhan, sakit penyakit datang, ekonomi merosot, keluarga hancur, dan lain sebagainya. Banyak persoalan-persoalan yang mungkin kami tidak bisa ungkapkan dan membuat kami menangis, membuat kami tertekan, membuat kami sedih ya Tuhan. Tetapi ketika kami tetap setia di dalam Engkau, kami tetap setia mendengarkan firman-Mu, kami tetap setia membaca firman-Mu, kami tetap setia terhubung kepada Engkau, kami tetap percaya kepada Tuhan, maka itu akan membawa pertumbuhan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu, baik GSJ Bethesda maupun Anugerah Ministry yang mendengarkan Tuhan firman ini. Kiranya Engkau Allah akan memberkati mereka Tuhan. Di tengah-tengah masalah mungkin yang dihadapi, di tengah-tengah persoalan pergumulan yang mungkin dihadapi, kiranya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan senantiasa memimpin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati seluruh yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita juga berdoa Bapak Ibu Saudara, menyerahkan bangsa dan negara kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Bahkan di tengah-tengah Tuhan virus COVID-19 yang semakin hari Tuhan, semakin Tuhan banyak yang terpapar. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Engkau yang menghalau virus ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, tolong pemerintah ya Tuhan, berikan hikmat bagi mereka Bapa di surga. Biarlah kiranya Engkau Allah yang senantiasa akan bekerja bagi pemerintah kami, bagi presiden, wakil presiden, dan seluruh kabinet dan menterinya Tuhan, anggota dewan, dan juga kepolisian dan juga TNI Tuhan. Kami berdoa biarlah di tengah-tengah bangsa kami juga ada keamanan, ada kesejahteraan Tuhan. Engkau berkati juga secara ekonomi di bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat Kota Batam. Berkati Kota Batam, berkati pemerintahan yang ada di Kota Batam, berkati dengan kesejahteraan, berkati dengan damai sejahtera Tuhan, berkati Tuhan. Dan kami berdoa biarlah kiranya juga ada pertobatan-pertobatan di kota ini Tuhan. Pakai gereja-gereja-Mu Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Pakai umat-Mu orang-orang percaya untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga berdoa buat gerejamu Tuhan, gerejamu di tempat ini, Bethesda dan Anugerah Misteri. Berkati ya Tuhan, berkati seluruh hamba-hambamu yang melayani. Kami berdoa secara khusus buat Ibu Sarah dan juga Ibu Nomi Tuhan yang kurang sehat. Kami berdoa tangan kuasa-Mu memulihkan kesehatan mereka, menjamah dan menyembuhkan mereka. Bahkan seluruh staf Tuhan, biarlah Tuhan berkati. Dan kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan dalam pekerjaan mereka. Engkau buat berhasil segala pekerjaan dan usaha. Berkati setiap anak-anak kami ya Tuhan. Mereka hanya berhasil bertumbuh dengan sehat. Dan juga menjadi anak-anak yang berhasil baik dalam pendidikan mereka, baik juga dalam pekerjaan mereka. Berkati jika ada di antara jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, tangan kuasa-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu, jemaat-Mu menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, biarlah berkat Allah senantiasa dicurahkan atas gereja-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan menutup persekutuan kami Tuhan. Dan kami akan mengakhiri persekutuan ini. Biarlah kiranya juga kami akan menerima berkat daripada Engkau ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengarahkan iman kita kepada Tuhan. Dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus yang akan menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita para saleh-salehnya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.